Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya mewakili kelompok B1 PP15 CGP Angkatan 8 untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dan relevansinya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam menebalkan laku murid. Judul yang kami ambil adalah Seni Tari Jaipong. Sebelum membahasnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, kami perkenalkan dahulu Bapak PP, yaitu Bapak Eko Marwanto. Kemudian CGP-nya antara lain yaitu saya, Wahyu Hidayat. Selanjutnya Bapak Tias Aditya Rimawan. Ada Ibu Kamilah Intan Hartati. Berikutnya ada Ibu Dede Relawati, dan yang paling bungsu adalah Ibu Cintami. Baik, selanjutnya sebagai pembuka, kami memiliki sebuah pantun. Ayah jago bermain pingpong, semua orang dikalahkannya. Ada tari bernama Jaipong, tahukah kamu dari mana asalnya? Coba ditebak. Ya, betul, tari Jaipong adalah tari asli dari daerah Kabupaten Karawang. Kita semua tentunya sudah pernah melihat pagelaran tari Jaipong. Bahkan pada perayaan hari ulang tahun Kabupaten Karawang yang lalu, digelar sebuah festival besar yang memecahkan rekor muri untuk tetap melestarikan dan kembali mempopulerkan tari Jaipong ke seluruh penjuru negeri sebagai seni tari warisan budaya Karawang. Berikut ini adalah cuplikan videonya. Tata Pasundan, Pangeran Pipriangan, Lumbung Padi, Kota Pangke Perjuangan, Karawang anu katelah, goyang Karawang julukanna, goreng dan lain, cerita ngandung pasapah tujuan. Setelah melihat video barusan, kami sependapat di sana terlihat keceriaan, kekompakan, semangat, dan kesederhanaan. Hal-hal tersebut adalah ciri khas tari Jaipong. Tahukah Anda, tari Jaipong berkembang di era tahun 1960-an. Asal mulanya, tari ini dikenal dengan nama tari Banjet. Adalah Haji Suwanda, seorang seniman yang memiliki inovasi brilian. Beliau menggabung beberapa jenis tarian menjadi satu. Tarian tersebut kemudian disempurnakan oleh Gugum Gumira. Dan mulai saat itu dikenal dengan sebuah tarian baru yang bernama Tari Jaipong. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diimpikan atau dicita-citakan, pendidikan adalah fondasi utama, di mana dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tak bisa dilepaskan. Tanpa proses pendidikan, kedudukan kebudayaan tidak akan pernah berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kebudayaan tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan sesuai dengan kodrat. Jika kebudayaan terhenti, maka kebudayaan itu akan hancur dan hilang. Pendidikan menjadi kunci paling penting dalam keberlangsungan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan tari Jaipong yang saat ini kita ketahui. Dari hasil kreasi seorang seniman, 3 jenis tarian bermetafora menjadi satu tarian baru yang sangat epik. Ada 3 kerangka kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, dan budi pekerti. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Secara geografis, kita berada di wilayah Pasundan,
yang mana menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat lokal untuk tetap melestarikan dan menjaga nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda pada umumnya memegang teguh 5 etos hidup. 1 cager, 2 bager, 3 bener, 4 singer, 5 pintar. Cager berarti sehat, yang mana dalam hal ini ialah sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Sehat moralnya, sehat pikirannya, sehat dalam memiliki pendirian, sehat dalam bertutur, berbahasa, serta bekerja. Kedua, bager berarti baik, yang mana baik antar sesama, andil dalam memberikan bantuan seperti bantuan moral, baik pikiran, materi, dan tidak pelit terhadap sesama, tidak tinggi emosional, penolong, ikhlas dalam melaksanakan serta mengamalkannya, tidak hanya di ucapan saja. Yang ketiga itu benar. Benar berarti tidak berbohong, yang mana dalam hal ini tidak sembarangan dalam melakukan pekerjaan, amanah, lurus dan baik dalam menjalankan agama, melatih dan memimpin dengan baik, serta tak merusak alam. Yang keempat, singer, artinya mawas diri, teliti atau cermat dalam bekerja, memprioritaskan orang lain terlebih dahulu sebelum diri sendiri, menghormati pendapat atau gagasan orang lain, penuh dengan rasa kasih sayang, tidak tersinggung dan marah apabila dikritik, akan tetapi menerimanya dengan lapang dada. Terakhir yaitu pinter, artinya pandai atau cerdas. Hal ini berarti mengerti dalam hal ilmu agama hingga ke akar-akarnya, dapat beradaptasi antar sesama, mampu menyelesaikan permasalahan dengan cakap dan bijaksana, serta tak meletakkan kecurigaan kepada orang lain. Jika kita cermati lebih jauh falsafah budaya Sunda yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, ternyata seirama dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menjadi tuntunan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik berupa budi pekerti, pengetahuan, ataupun pola hidup bermasyarakat. Ki Hajar Dewantoro pernah mengajukan konsep pendidikan tripusat pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pusat pendidikan keluarga. Yang kedua adalah pusat pendidikan di alam perguruan atau sekolah. Dan yang terakhir adalah pusat pendidikan di alam pemuda atau masyarakat. Teori Trikon merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama dasar kontinuitas. Dasar kontinuitas berarti bahwa budaya atau kebudayaan atau garis hidup bangsa itu sifatnya kontinu atau berulang, bersambung dan tak terputus-putus. Ada beberapa budaya Sunda yang saat ini mulai menghilang, itu karena pergeseran nilai peradaban. Yang kedua adalah dasar konsentris. Dasar konsentris berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, namun juga kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya yang ada di sekitar masuk perkembangan. Termasuk perkembangan tari jaipong yang menyatukan beberapa tarian lama menjadi tarian baru. Yang terakhir yaitu dasar konvergensi. Dasar konvergensi mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa bersama bangsa lain, harus terbinanya karakter dunia sebagai satu kesatuan umat dunia atau konvergen, tanpa harus mengorbankan identitas bangsa yang satu atau bangsa yang lainnya. Kita harus tetap bisa menunjukkan jati diri karakter bangsa yang sesungguhnya. Pemikiran lainnya yaitu Ki Hajar Dewantoro memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan sejak dini, yaitu taman indria. Konsep belajar ini adalah trino. Yang pertama itu nonton, yaitu secara pasif dengan segenap panca indera kita melihat secara langsung kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini pertunjukan tari jaipongan. 2 yaitu niteni, yaitu menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera. Setelah dilihat kemudian mulai dicermati dan dipelajari. Terakhir niroke,
yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Pada tingkatan selanjutnya di sekolah dasar ke atas, pengetahuan didapatkan dengan telinga, yaitu ngerti dengan akal tentunya secara kognitif, menggunakan akalnya untuk memahami. Ngerasa secara afektif, yaitu merespon, menghargai, menjunjung nilai-nilai. Dan yang terakhir itu melakoni, gerak psikomotor, yaitu bertindak secara terpimpin, kesadaran diri dalam menentukan baik atau buruk. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Di sini kita kembali ke dua asas trino dan tringa. Dimulai dengan memperhatikan, kemudian mencermati, dan mempelajari, selanjutnya mulai menirukan. Tahap berikutnya adalah anak akan mulai memahami, kemudian bisa merespon dan menjunjung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pada akhirnya akan menghadirkan gerak dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. Tari Jaipong adalah tari paling populer di Jawa Barat. Di sini anak perlu melatih gerak motorik dan psikomotornya. Hal itu juga dapat menunjukkan kecintaan terhadap kebudayaan itu sendiri. Tari Jaipong kami pilih sebagai salah satu unsur kebudayaan yang memiliki nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal untuk bisa menebalkan laku murid di sekolah. Alasan dipilihnya Tari Jaipong adalah Tari Jaipong memiliki beberapa ciri khas, antara lain humanis, ceria, spontanitas, semangat, dan kesederhanaan. Dari ciri khas tersebut kami meyakini Tari Jaipong akan memberikan dampak positif bagi perilaku anak. Anak menjadi lebih humanis, lebih ceria, cepat tanggap, bersemangat, dan berperilaku sederhana. Dalam tiap gerakan Tari Jaipong mengandung makna yang mendalam. Yang pertama adalah gerakan cinges, yaitu merupakan gerakan Tari Jaipong dengan cara menggerakkan bagian kepala dan bagian tubuh secara luwes. Makna dari gerakan ini adalah sebagai bentuk representasi dari keluasan serta kecekatan seorang perempuan dalam menampaki jejak kehidupan. Yang kedua, gerakan kaki. Pada gerakan kaki dibagi menjadi beberapa variasi, diantaranya yaitu gerak mincet, depok, dan gerak sonteng. Dalam gerakan kaki pada tarian Jaipong mempunyai makna mengenai kegesitan serta sifat adaptif wanita Sunda ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga itu gerakan meliuk, suatu gerakan yang dilakukan oleh penari Jaipong dengan cara meliuk-meliukkan bagian tubuh sesuai dengan tempo yang ada pada alunan musik pengiringnya. Gerakan meliuk merupakan sebuah representasi dari sifat fleksibel yang dimiliki oleh seorang wanita Sunda ketika menghadapi masalah kehidupan. Yang keempat, gerakan ngagaleong. Gerakan tersebut merupakan suatu gerakan dengan lebih menonjolkan gerak-gerik pada mata. Nantinya, para penari itu akan memainkan sorot matanya yang tajam pada sebuah objek tertentu. Makna dari gerakan ngagaleong ini yaitu wanita harus dapat berani dalam menyuarakan pendapat dan bisa melakukan komunikasi secara baik. Yang kelima atau yang terakhir adalah gerakan variasi. Makna gerakan ini yaitu sebagai representasi sifat yang tidak menjemukkan dan lebih bisa untuk membaur pada segala sesuatu yang terjadi pada kehidupannya. Selain makna gerakan di atas, terdapat juga makna Tari Jaipong. Pada biasanya, gerakan pada tarian Jaipong memberikan gambaran mengenai wanita Sunda sekarang ini yang tidak pantang menyerah, energik, berani, ramah, lincah, mandiri, dan bertanggung jawab, namun tetap santun. Dari situlah tersilat sebuah pesan, yaitu bahwa di balik kelembutan dan keanggunan seorang wanita Sunda, terdapat juga keinginan untuk menjadi diri sendiri yang tidak terhambat oleh sudut pandang orang lain. Tari Jaipong juga memiliki arti bahwa wanita tak harus selalu dinilai dari luarnya saja yang didasarkan pada stereotip budaya lama yang sudah melekat pada masyarakat wilayah Indonesia.
Selanjutnya, pada penerapannya di sekolah, proses pembelajaran seni tari jaipong bisa dimasukkan ke dalam muatan SBDP Seni Budaya dan Prakarya. Seni budaya dan prakarya merupakan aktivitas belajar yang menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Atau juga bisa diarahkan ke dalam bentuk ekstrakurikuler. Untuk tingkat yang lebih lanjut, seni tari jaipong juga menjadi salah satu jenis lomba dalam FL2SN, yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional, yang tentunya semakin menjadikan bahwa seni tari jaipong ini layak untuk menjadi salah satu unsur budaya yang perlu dimasukkan ke dalam diri anak. Nah, demikianlah pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Saya cukupkan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, kami masih punya sebuah pantun. Hari Jumat, hari yang berkah, jangan lupa bersedekah. Mari tepuk tangan yang meriah untuk CGP Pak Eko yang pantang menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.